Hai, this is my channel, dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Jumpa lagi ya teman. Semoga semua yang rajin mampir di channelku diberi kesehatan dan kebahagiaan, karena sering cuci mata, ya kan? Kali ini aku nggak keluar kota, jalan-jalannya cukup di Jakarta aja. Mau tahu keseruan apa yang kubawa kali ini? Tonton terus videoku sampai habis ya, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, biar aku tambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Gak sengaja sih judulnya, aku lihat tempat ini pas lagi mau ke rumah family di Pondok Labu. Tiba-tiba aku lihat di pinggir jalan ada tulisan Museum Layang-Layang. Wah, menarik tuh. Mungkin karena aku suka layang-layang dan dulu pernah menekuni pembuatan layang-layang kali ya. Jadi penasaranlah aku untuk tahu apa sih isi dari museum itu. Mulai masuk pintu gerbang, aku sudah disajikan suasana asri yang mengelilingi ruang di mana koleksi layang-layang tersebut disimpan. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp25.000, aku bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang disiapkan pihak museum. Mulai dari menonton film dokumenter tentang layang-layang, kemudian mendengarkan cerita dari seorang guide tentang koleksi layang-layang, juga diperbolehkan bagi tiap pengunjung untuk mencoba membuat layang-layang. Dan akan dipandu oleh seorang ahli pembuat layang-layang yang pengalamannya sudah keliling dunia loh, membawa layang-layang untuk ikut di berbagai festival. Museum layang-layang ini berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Jalan Haji Kamang nomor 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Museum ini merupakan museum layang-layang pertama di Indonesia. Koleksi layang-layang di museum ini berjumlah 600 buah, tapi jumlah tersebut terus bertambah seiring datangnya koleksi-koleksi baru dari para pelayang daerah dan luar negeri. Juga tambahan layang-layang yang merupakan hasil karya para staf di sana. Museum layang-layang ini buka setiap hari mulai pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi tiap hari libur nasional, museum layang-layang ini tutup loh ya. Siapa sih yang nggak tahu permainan layang-layang? Berbagai bangsa di dunia dapat dipastikan mengenal permainan layang-layang. Fenomena inilah yang mendorong para pecinta layang-layang untuk mendirikan museum layang-layang. Di dalam museum tersebut terdapat kumpulan berbagai jenis layang-layang dari berbagai daerah dan mancanegara yang dijaga agar bisa dinikmati keindahannya dan dipelajari teknologinya. Museum ini berdiri sejak tahun 2003, didirikan oleh seorang pakar kecantikan yang menekuni dunia layang-layang, yang bernama Ibu Endang W. Puspoyo. Kiprahnya dalam mendirikan Museum Layang-Layang Indonesia membuat museum ini mendapatkan penghargaan dari MURI untuk pemecahan rekor pemrakarsa dan penyelenggara pembuatan layang-layang berbentuk diamond terbesar pada tahun 2011, serta penghargaan kepariwisataan Indonesia pada tahun 2004. Tahu nggak sih
Ternyata layang-layang atau yang sering disebut layangan ini sudah digunakan para tokoh dunia sejak dulu untuk berbagai keperluan loh. Misalnya, Benjamin Franklin dan Alexander Wilson menggunakan layang-layang untuk mempelajari petir dan cuaca. Selain itu, layang-layang juga digunakan dalam ritual penting keagamaan dan budaya, terutama di Asia. Misalnya, di Jepang, layang-layang merupakan bagian dari kelahiran anak laki-laki. Lalu, di Malaysia dan Korea, layang-layang dipercaya bisa mengusir roh jahat. Nah, ada lagi nih yang bisa mancing ikan pakai layangan. Katanya sih, cara itu dipakai untuk mancing ikan terbang. Koleksi layang-layang yang tersimpan di museum ini berasal dari Jogja, Magelang, Tulung Agung, Bali, Banjar, Sulawesi, Aceh, Medan, Bengkulu, Belitung, Banten, dan lain-lain. Masing-masing daerah punya nama sendiri untuk layang-layang mereka. Ada juga layang-layang dari mancanegara seperti India, Jepang, dan lain-lain. Bahan dasar layang-layang ternyata bermacam-macam loh. Ada yang dari kain, kertas minyak, daun bambu, daun palem, daun pisang, tikar, kertas origami, sampai kain parasut pun ternyata bisa dibuat layang-layang. Selama di museum, aku ditemani oleh Pak Asep yang banyak menjelaskan tentang asal-usul layangan. Dari bahan apa dibuatnya sampai ke cara membuat layang-layang. Jadi, ada yang tahapannya membuat rangka layang-layang dulu, baru setelah itu membuat gambar atau desain. Tapi juga ada yang tahapannya terbalik, membuat desain dulu, baru membuat rangka. Pak Asep ini juga ahli dalam membuat layang-layang dan menerbangkannya. Terbukti ada sebuah layang-layang besar yang panjangnya 4 meter berbentuk seorang putri yang berhasil menjadi juara festival internasional sebanyak 5 kali loh. Keren ya. Beliau membuat layang-layang tersebut dari bahan anyaman bambu, styrofoam, busa, dan semen putih. Hebat euy. Nah, di sini juga ada layang-layang yang bentuknya asimetris, tapi tetap bisa diterbangkan juga loh. Bingung nggak? Jadi, caranya tuh dengan menggabungkan tali yang berasal dari berbagai titik, kemudian dijadikan satu menjadi tali kama. Buat yang suka layang-layang, pasti paham dong. Koleksi layang-layang sebanyak ini merupakan hasil dari mengikuti berbagai festival baik di dalam maupun luar negeri. Ada yang dari hasil membeli, tapi juga ada yang merupakan hasil dari tukar-menukar cenderamata. Gak berasa loh aku muterin museum layang-layang ini, karena di setiap sisi dan sudut ruangan kutemukan bentuk-bentuk layangan yang bikin aku berdecak kagum. Sambil ngebayangin proses membuatnya sampai bisa menerbangkannya. Belum lagi ngebayangin proses membuat gambarnya. Ditambah pernak-pernik lain yang biasanya ditambahkan yang bisa bikin layangan itu tambah cantik saat meliuk-liuk di awan. Salut deh sama pengrajin layang-layang, karena aku tahu proses membuatnya itu gak mudah dan perlu ketekunan serta kesabaran. Belum lagi menentukan titik keseimbangan. Kalau gak seimbang, mana mungkin bisa terbang, ya kan? Sebuah pengalaman seru dan menyenangkan. Bisa sesaat flashback ke masa di mana aku pernah membuat layang-layang.
sambil mengagumi hasil karya pengrajin lain yang ternyata keahlianku kemarin itu belum ada apa-apanya loh. Sekian dulu ceritaku untuk kali ini. Aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye.